Dalam rangka peringatan Hari Pers Nasional HPN tahun 2022, pengurus Persatuan Wartawan Indonesia PWI Daerah Istimewa Yogyakarta bersama pengurus Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia IKWI DIY mengadakan kegiatan ziarah ke makam tokoh pers nasional Ki Hajar Dewantara dan Ki Haji Samawi di Taman Makam Wijayabrata Yogyakarta, Rabu 23 Februari. Ziarah HPN dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan ketat dan hanya dipusatkan di Taman Makam Wijayabrata. Hadir dalam acara ziarah, Ki Bambang Widodo mewakili keluarga besar Taman Siswa dan Direktur Utama PT BP Kedaulatan Rakyat M. Wirwon Samawi mewakili keluarga besar Ki Haji Samawi. Potong terus langsung diapus. Potong langsung diapus. Pak Biren. Berdirinya agak jarak ini. Ya, teng dirimu ya. Pak Wirwon, depan sama Pak. Pak Ewangi bayi. Secara keseluruhan itu mengatakan bahwa ini sudah ada kecenderungan menurun, terutama untuk Pulau Jawa dan Bali. Tapi di luar pulau ini betul punya makna yang sangat besar. Kemudian yang lain kami mohon maaf juga kepada ahli waris yang tidak bisa kami ziarahi almarhum yang besar almarhum Bapak Haji Samawi. Beliau adalah tokoh pers nasional dan seluruh ahli warisnya. Kurang gitu. Ya Pak Wirwon, pimpin Mas Stefan. Ampun KR. Tetangga-tangganya. Tetangga-tetangga kan ini. Kalau sebelah-sebelah. Bayi ini ya, bunganya mana? Itu. Ziarah ke tokoh-tokoh pers termasuk di makam Wijayabrata bukan sekedar mengenang ya perjuangan mereka, bukan sekedar mengenang, melainkan meneladani semangat para pejuang pers. Mereka adalah tokoh pers nasional. Pak Haji Samawi itu tokoh pers nasional. Ki Hajar Dewantara itu tokoh pers nasional. Kita perlu meneladani semangatnya. Apalagi dalam kondisi seperti sekarang ini ketika pandemi itu menghantam ya negara kita ya, dan itu imbasnya sampai ke wartawan, ke pers. Jadi pers itu jangan kemudian mengeluh ya. Ini belum apa-apa dibanding perjuangan mereka yang mengorbankan, siap berkorban jiwa dan raga. Pandemi ini harus disikapi dengan konsisten memperjuangkan pers. Jadi kita jangan kemudian mengeluh, ngelokro karena dihantam pandemi. Namun justru ini menjadi momentum untuk kita bangkit ya. Bahwa pers nasional itu harus bangkit, harus meningkatkan kualitas. Saya kira semangat ini yang harus kita pelihara. Ya, harus kita pelihara sampai kapanpun. Karena substansinya adalah semangat itu sendiri. Kalau kemudian sudah tidak ada semangat, maka sulit diharapkan tegaknya pers ya yang demokratis, pers Pancasila. Untuk itu saya juga mengharap teman-teman wartawan ya, ayo kita jangan ngeloko. Pandemi ini tantangan yang memang harus kita hadapi bersama dan insya Allah dalam waktu dekat ini akan sirna dan kita akan menjalankan tugas-tugas jurnalistik ya lebih mapan lagi ya, tidak ada kekhawatiran ya untuk kemudian terus memperjuangkan idealisme. Pers itu harus punya idealisme.
dalam kondisi apapun. Saya kira itu poinnya. Idealisme termasuk dalam membantu kita menangkal COVID untuk ke masyarakat menyebarkan informasi-informasi. Ini dia, pers itu seharusnya menjadi rumah penjernih. Segala hoax, segala berita yang menyesatkan, ya, itu seharusnya ya langsung dibersihkan melalui rumah penjernih ini, melalui pers mainstream, media mainstream. Jadi kalau sekarang pers itu ikut-ikutan menyebarkan hoax, itu sudah bukan pers lagi, ya. Justru pers ini menjadi sarana untuk verifikasi informasi-informasi yang belum jelas kebenarannya. Semua warga masyarakat yang membutuhkan informasi yang akurat, maka kembali kepada pers mainstream. Medsos itu oke untuk memperkaya informasi, tapi itu masih harus diverifikasi, harus disaring, dan kemudian di-share kemana-mana ketika informasinya itu belum jelas, belum bisa dipertanggungjawabkan. Disinilah peran pers yang sangat-sangat strategis untuk menyaring itu semua. Pers adalah rumah penjernih informasi. Saya kira itu. Kalau di anggota PWI sendiri saat itu setelah ada peningkatan Omikron, ada yang sudah kena atau apa? Teman-teman sebenarnya sudah cukup banyak yang kena, namun alhamdulillah. Jadi teman-teman itu kuat. Jadi umumnya itu OTG tanpa gejala. Kalau yang sangat parah gitu, alhamdulillah tidak. Ya. Tapi kita tetap berkomunikasi. Kira-kira teman-teman apa yang dibutuhkan. Inilah kemudian saya dulu sempat merilis bahwa ini wartawan adalah ujung tombak ya, dalam memberikan informasi yang akurat, termasuk memberikan informasi tentang COVID-19. Ya. Kalau mereka sakit, bagaimana mungkin akan menjalankan tugas jurnalistik itu? Maka mereka harus sehat. Untuk sehat memang butuh biaya. Karena itu perusahaan pers itu mestinya juga ikut ya bertanggung jawab lah atas kesehatan wartawannya. Mungkin bisa memberikan bantuan vitamin ya dan sebagainya. Apalagi mereka yang terpapar COVID itu mestinya bantuannya lebih besar. Tidak hanya vitamin, tapi juga biaya hidup. Meskipun mungkin dari tetangga katakanlah begitu ada sedikit bantuan. Namun yang paling berkompeten ya paling berkepentingan itu sebenarnya perusahaan pers itu sendiri untuk lebih memperhatikan ya wartawannya. Saya kira itu.